record ulang karena tadi suaranya nggak masuk. Oke, jadi sini saya akan menjelaskan mengenai project machine learning yang saya buat, yaitu Bandung House Pricing, di mana project ini bertujuan untuk memprediksi harga rumah yang dijual di kota Bandung dan sekitarnya. Nah, data yang digunakan di sini di-scrap dari web OLX Indonesia dan ditujukan untuk warga atau mungkin agen perumahan ya yang mau jual rumahnya. Terus kira-kira di harga berapa sih dengan kriteria yang sudah ditentukan. Oke. Nah, dataset yang saya pakai itu asal scraping saya sendiri menggunakan Selenium dan Python. Untuk scriptnya bisa dilihat di GitHub saya. Nah, kemudian hasil scrapnya untuk memudahkan proses ini ya, analisa datanya saya scrap dan saya simpan di Google Drive. Nah, seperti ini tampilan datanya kurang lebih. Di sini kita ada link dari listingnya. Di sini saya tampilkan supaya nanti ketika kita mau double check lagi apakah datanya sudah benar atau enggak, kita bisa langsung menuju linknya. Dan ada harga, kemudian square building ini untuk luas bangunan, square lainnya untuk luas tanahnya dalam meter persegi. Kemudian ada jumlah kamar mandi, lantai, fasilitasnya, sertifikatnya, kemudian kecamatan, kabupatennya di mana dan di provinsinya. Oke, pertama kita lakukan cleaning datanya dulu. Di sini bisa kita lihat ada beberapa outlier ya, khususnya harga rumah yang terlalu besar sampai 25 miliar. Kemudian juga ada beberapa luas tanah tuh yang mencapai 60.000 meter persegi. Ini sangat luas banget ya. Kemudian jumlah kamar ada yang sampai 44, oke masih wajar. Mungkin dari kita cek juga. Nah, oke, kita cek dulu mulai dari harga rumahnya. Kita cek yang paling besar. Nah, di sini juga tadi ya yang harga jumlah kamar 44, jumlah kamar mandi 44. Kita cek source-nya langsung aja. Oke, ternyata ini harga kos-kosan ya. Oke, jadi karena harganya sangat mahal banget ya, sangat-sangat jauh dibandingkan dengan rata-rata, maka kita akan singkirkan harga rumah yang di atas 3 miliar. Kenapa? Karena kita sekali lagi kan tujuan untuk warga yang mencari rumah tinggal ya. Dan di sini contohkan juga ada yang 44 kamar tidur, yang mana ini adalah kos-kosan. Nah, untuk itu kita singkirkan harga rumah tersebut. Kemudian tadi kita juga lihat di sini luas tanahnya ada sampai 60 meter persegi, 60.000 meter persegi. Nah, di sini kita juga cek aja langsung. Ternyata emang di datanya mereka menulisnya itu luas tanahnya 60.000 meter persegi di sini ya. Itu sangat nggak masuk akal. Dan ini mungkin luas seluruhan perumahannya saya kurang tahu. Tapi untuk kebersihan data ini kita singkirkan aja ya. Oke, nah kemudian di sini nggak data kecamatan ini, ada beberapa kecamatan yang emang kecil banget datanya. Jadi kan ini sekali lagi kita scrap dari OLX ya. Jadi nggak semua kecamatan itu menampilkan jumlah listing. Jadi paling banyak itu ada di Buah Batu 111 dan ada yang cuman sekitar 1 atau 2 aja. Nah, karena untuk model machine learning membutuhkan data, semakin banyak data yang kita miliki semakin bagus, maka untuk itu kita singkirkan aja yang memiliki data di bawah 10. Oke, nah di sini tadi ketentuannya kita di sini juga ada jumlah lantainya ya. Jumlah lantai kita juga cek, ternyata ada beberapa yang masang rumah lantainya tuh 0. Mungkin antara mereka lupa atau memang kurang tahu ya fungsi fitur data lantai yang di sini. Ini juga kurang tahu rumah berapa lantai. Jadi untuk menghindari kesalahan, baik kita singkirkan aja rumah yang lantainya kurang dari 1. Kemudian tadi rumah yang luas tanahnya kurang lebih dari 1.000 kita singkirkan. Terus ada rumah yang kurang lebih dari 3 miliar kita singkirkan. Nah, kemudian supaya datanya lebih enak dilihat, kita bagi harga rumahnya dibagi 1 juta supaya datanya nggak terlalu menggelembung besar ya price-nya ya.
Dan di sini bisa dilihat seperti contoh kan tadi 2 miliar ini bisa kita lihat sebagai 2.900-an. Oke, nah setelah kita lihat di sini sudah sedikit lebih baik ya, meskipun kita melihat ada beberapa outlier. Oke, lanjut. Nah, oke, di sini kita gunakan untuk menyingkirkan kecamatan. Kita ambil hanya yang memiliki data atau listing lebih dari 10. Jadi hanya beberapa kecamatan 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 kecamatan aja. Nah, di sini juga kita bisa lihat ya, Buah Batu itu memiliki outlier yang lumayan banyak dari sisi harga. Tapi karena hampir setengah data yang kita miliki itu berasal dari Buah Batu, maka untuk itu kita biarkan saja. Oke, kemudian di sini kita menggunakan heatmap untuk melihat korelasi antara harga dan beberapa kolom atau beberapa fitur yang kita punya, seperti yang tadi, luas bangunan, luas tanah, kamar tidur, kamar mandi, dan juga lantai. Jadi bisa dilihat ya, yang luas bangunan itu memiliki korelasi paling kuat berbanding dengan harga. Jadi semakin luas bangunan, semakin banyak, berarti kan semakin banyak yang bisa kita tempati, itu harga rumahnya akan semakin mahal. Oke, nah ya, lihat dari pair plot ini. Di sini saya lihat mungkin bisa kita gunakan model regresi ya untuk memprediksi harga rumah yang akan kita di daerah Bandung ini. Oke, kemudian satu hal lagi ada ini ya, bisa kita cek juga, ternyata kebanyakan memang mostly di sertifikat milik. Oke. Nah, di sini kita melakukan modeling, kita split datanya. Jadi rain test dengan komposisi tesnya 20%, 80%, 80%-nya data test. Terus kita lakukan one hot encoding, mengubah data kategori menjadi data numerik. Kemudian kita menggunakan grid search cross validation untuk mencari parameter terbaik. Oke, di sini learning rate-nya yang terbaik ada 0,1 dari 200. Oke, terus kita tes, kita cari hasilnya, data skornya 99%, MIA-nya 50. Nah, bisa dilihat di sini ya. Tapi karena ini sebenarnya data trend ya, bukan data tes ya, jadi akan ada kemungkinan besar ini hasilnya overfit. Jadi kita coba ke data tesnya, dan ya ternyata ada penurunan jauh banget ya, dari 99% ke 75% aja, dan MIA-nya juga naik dari yang 50 ke 200. Nah, jadi bisa dibilang model yang kita punya ini overfit. Nah, kenapa overfit? Sebenarnya bisa kalau kita balik lagi ke data yang kita punya, itu kita cuma punya 1, 2, 3, 4, 5, 6 fitur aja, tambah sertifikat kecamatan, yang mana ya mungkin karena terlalu sedikitnya fitur yang kita punya, jadi dalam memprediksi harga rumahnya itu ya nggak banyak yang bisa kita cari. Sementara emang ya untuk saat ini yang di OLX sendiri, data-data tersebut lah, hanya data tersebut aja yang kita punya. Jadi kalaupun seandainya ada website lain atau informasi lain yang bisa kita dapat, yang memiliki informasi yang lebih detail lagi, mungkin nanti bisa titik lokasinya dalam bentuk titik ya, titik koordinat, jadi bisa lebih cari, atau mungkin kategori seperti dekat dengan sekolah, dekat dengan mall perbelanjaan, atau mungkin dekat dengan transportasi umum. Jika kita punya data-data tersebut, mungkin bisa kita gunakan untuk memperbaiki model yang kita miliki. Oke, sekian saja dari saya. Terima kasih. Selamat malam.